Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, masih berkaitan dengan surah Ad-Duha. Namun kembali kita sama-sama baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah sama-sama membaca surah Ad-Duha kembali ya. Dan yang ada di depan kalian sekarang adalah terjemahan dari surah Ad-Duha ya. Wad-duha, demi waktu matahari sepenggalahan. Maksudnya sepenggalahan itu ya pada saat waktu duha. Kalau kita mungkin sekitar jam 7 ya, jam 7-an gitu ya. Nah, di sini Allah bersumpah ya. Allah bersumpah. Allah menggunakan bersumpah demi waktu duha atau demi waktu matahari ketika naik ya, sepenggalahan. Kemudian ayat yang kedua, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kembali Allah bersumpah demi. Yang biasa kalian ucapkan demi Allah, demi Rasulullah, ingat baik-baik, ucapan sumpah itu tidak boleh sembarangan ya. Ucapan sumpah apabila diucapkan tetapi itu katanya bohong, maka itu kafaratnya, ada ulama mengatakan itu puasa 3 hari kafaratnya ya. Jadi kalau kamu misalnya berbohong tapi biar orang yakin dengan kebohongan kamu, demi Allah saya enggak ngusilin. Nah, padahal kamu mengusili atau iseng dengan temanmu, lalu kamu ketika ketahuan, demi Allah saya enggak usil, padahal itu bohong, maka itu ada kafaratnya ya. Kafaratnya atau balasannya itu harus puasa 3 hari ya, 3 hari berturut-turut itu kafaratnya. Jadi hati-hati dalam menggunakan sumpah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ini maksudnya ditujukan pada awalnya kepada Rasulullah, tetapi pada intinya ini pun ditujukan kepada kita. Jangan punya anggapan ketika kita hidup ada kesusahan, ada kesulitan berarti Allah benci. Tidak. Kesulitan dan kesukaran itu semata-mata untuk menguji hambanya sanggup atau enggak. Kalau dalam istilahnya, apabila ada seseorang atau pengen punya batu perhiasan, maka batu cincin dulu ya, waktu musim batu cincin, batunya akan terus digosok. Supaya apa? Supaya berkilau. Bukan hanya dipukul tapi digosok. Nah,
ketika kita merasakan kesusahan itu bukan berarti Allah benci. Bisa jadi itu Allah sedang menguji untuk kita biar naik tingkatan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Maksudnya apa? Yang di akhirat itu akan baik ketimbang yang ada di dunia. Jadi dunia ini hanya sementara. Kita punya obsesi bagus, pengen kaya, pengen ini, nggak masalah. Itu sah. Pengen terkenal sah. Tetapi ingat bahwasanya dunia itu sementara. Dan yang paling kekal itu ada di akhirat. Makanya harus imbang. Bersyukur kita sebagai umat Islam bisa amalan dunia tetapi sebagai bekal di akhirat. Kalau kita niatin tulus semata-mata karena Allah. Kemudian ayat yang kelima berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Jadi ketika Allah nanti memberikan balasannya, yakinlah itu pasti akan puas. Kalau kita diberi balasan sama manusia kadang-kadang kecewa. Misalnya kamu disuruh ibu kamu belanja, harapannya habis belanja dapat uang jajan 10.000 kembaliannya, tetapi ternyata begitu habis belanja yang tersisa hanya 1.000 rupiah, itu kamu menyesal. Tetapi kalau Allah yang membalas, kita tidak akan pernah akan kecewa. Banyak di dalam kehidupan kita ini, kita apa yang kita nikmati dari Allah itu kita tidak pernah ada yang kecewa. Yang bikin kecewa itu adalah nafsu kita yang terlalu berlebih, ya. Kita makan enak, pakai sayur, pakai tempe, tetapi gara-gara nafsu kita pengen lebih, itu yang membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita tulus semata-mata karena Allah, insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi puas. Ma wadda'aka rabbuka wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini ditujukan kepada Rasulullah. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi? Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah luput. Meskipun Rasulullah itu anak yatim, tapi Allah langsung yang menjaganya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ingat baik-baik bahwasanya Allah itu tidak pernah luput kepada setiap hambanya. Ini bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi kepada seluruh hambanya. Hambanya itu tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada ceritanya hamba Allah kelaparan, nggak ada ceritanya hamba Allah kehausan. Karena semuanya sudah ada aturannya. Tetapi ketika harus mendapati itu berarti ada sebuah ujian yang harus dia lalui, ya. Nah, karenanya ujian tersebut apakah nanti dia naik derajat ataukah dia tetap di tempat tersebut, ya. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Berlaku sewenang-wenang di sini dalam arti anak yatim nggak salah lalu disakiti, itu nggak boleh. Makanya kalau ada teman kamu yang yatim itu hendaknya disayangi. Dalam arti disayangi di sini hendaknya kalian berbuat baik. Ketika salah bukan berarti berbuat baik ketika anak yatim itu salah didiemin. Enggak seperti itu. Salah ditegur, ya. Bukan berarti berbuat baik biarin aja tuh anak salah tapi karena dia yatim ya udah, enggak seperti itu. Tetap harus ditegur, ya. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang minta-minta juga jangan menghardik. Maksudnya jangan menghardik kalau misalnya kalian, sekarang kan banyak ya fenomena ada orang yang minta-minta di jalanan gitu. Itu jangan bilang minta-minta malas banget kerja, enggak. Kalau misalnya tidak mau ngasih cukup mohon maaf gitu. Enggak usah pakai dihardik. Kalau ada kasih, kalau enggak ada mohon maaf. Jangan malah diledekin apalagi malah dibentak-bentak.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hendaknya kalau kepada nikmat Rabbmu itu sebut-sebut, maksudnya sebut-sebut alhamdulillah saya habis dari rezeki. Tapi nggak perlu juga berlebihan, alhamdulillah saya habis dapat rezeki 5 miliar. Kamu ngomong-ngomong sepanjang jalan yang ada kamu celaka. Cukup. Ya, alhamdulillah saya dapat rezeki. Maksudnya bersyukur di sini bisa jadi nanti sedekah, itu namanya bersyukur. Yang ada misalnya kamu ada harta lebih, sedekah, bukan berarti alhamdulillah ya Allah ini saya punya duit 15 miliar lalu di tangan kamu begini-begini kayak paman gober ya. Yang ada kamu celaka kalau kayak gitu. Maksudnya menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah bersyukur. Alhamdulillah. Nah ketika udah dapat, sedekahin. Ada yang lebih, sedekahin. Perlu kalian ingat bahwasanya apapun yang ada di dunia ini itu pasti akan mengalami ujian. Jadi jangan putus asa. Yang keduanya juga ingat baik-baik bahwasanya apapun yang kalian lakukan, niatkan semata-mata tulus karena Allah, insya Allah amalan dunia tetapi bisa berefek sampai ke akhirat nanti. Kemudian kepada anak yatim, maksudnya anak yatim itu apa tidak boleh dia aniaya, maksudnya adalah ketika memang dia nggak salah ya jangan diapa-apain. Tetapi kalau misalnya memang dia ada kekeliruan, hendaknya ditegur dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik diingetin gitu ya. Terus apabila ada orang meminta-minta, kalau kita nggak punya ya mohon maaf gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nikmat, itu bukan berarti diumbar-umbar, tetapi ingat ketika kita punya nikmat, misalnya harta yang berlebih, maka sedekah. Misalnya kamu ada dapat rezeki tadi ya, beras 1 ton, sedekahin. Jangan malah kamu angkat-angkat ya, percuma, kamunya juga nggak kuat. Apalagi kalau uang, saya punya sekian ratus miliar, kamu bawa keluar, yang ada kamu diburu kejahatan. Nah, itulah mudah-mudahan dari kajian surah Ad-Duha ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan ingat baca ulang kembali surah Ad-Duhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.